supaya si Mulyono itu denger. Dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana. Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai hancur-hancuran. Ini yang mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Yang pasti jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke. Itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak yang lain juga. Tapi kalau ya dong. Oke. Tapi kalau sekarang saya ditanya lagi, kira-kira apa? Saya bocorin aja ya. Mulyono ini lupa ya. Ketika dia punya gubernur Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Oke. Ya, ini saya masuk sekarang ke Andi Wijayanto. Seorang gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto. Saya tuh main dengan Lemhanas, dekat dengan Lemhanas itu sejak zaman Pak Muladi, zaman Bahla, ya kan? Oke. Saya lewat semua sampai Agus Wijoyo, ya kan? Dekat saya. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas, tidak pernah ada seorang gubernur Lemhanas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur Lemhanas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, act as a National Security Council. Kita kan nggak National Security Council. Nih, dengarkan saya baik-baik tentang Andi Wijayanto. Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan apalah berita nggak penting, waria itu nggak jelas, saya hidupan pribadi itu nggak tahu saya, dan saya udah hafal. Kalau orang udah dimunculkan hidupan pribadinya, pasti orang ini ditakutin. Gue udah, I've been there, I was there. Pak Abraham, file militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya, masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah, makanya di penjara. Oke? Not me who started ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Anda bermasalah dengan Pak Jokowi ya. Kenapa Ibu Riana sampai ikut-ikutan? Ibu Riana itu tidak tahu apa-apa. Kalau Anda bermasalah dengan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi aja. Kalau masalah keluarganya joget-joget ya, masa orang nggak boleh bahagia ya? Pak Jokowi sekarang sudah jadi masyarakat biasa. Ya wajar kalau dia ingin bahagia dengan keluarganya, joget-joget ya, nggak masalah. Saya aja juga seneng, joget-joget itu juga seneng. Apa mungkin Anda ya, Profesor Koni ya, yang nggak bisa joget-joget ya? Ada orang joget aja dipermasalahkan. Oh, itu bisa-bisa ya, OCC RP ya, itu bisa juga ini orang-orangnya ini juga. Ya. Yang jelas karena viralnya ya, karena boomingnya kasus Hasto ini, ya, akhirnya membuat ontaran-ontaran ya, kalau Pak Jokowi itu masuk nominasi orang terkorup di dunia. Kebetulan di saat ini ya, di saat muncul OCCRP yang mengatakan Jokowi itu tokoh terkorup di dunia ya, itu karena saat ini yaitu tadi kasusnya Hasto ini ya, kalau Pak Jokowi ini udah booming ya, viral ya, mungkin kasusnya Pak Hasto ini tenggelam. Nah, itulah salah satu trik ya, itu dari mereka-mereka ya yang kontra dengan Pak Jokowi. Dia dulu jadi pengamat pertahanan ya, tapi sekarang kok ikut-ikutan ya di bidang politik ya. Yang penting Ibu Koni ini ya, itu buktikan kalau Pak Jokowi itu benar-benar orang terkorup. Yang jelas Eropa itu mungkin patah hati ya, karena nggak bisa menguasai tambang di Indonesia ya. Pak Jokowi juga nggak takut ya diancam orang Eropa ya, itu mau menguasai tambang. Makanya saat ini adalah pembalasannya mereka untuk menjatuhkan nama Jokowi. Oke lah kalau Bu Koni itu berstatement seperti itu ya, tapi nyatanya masyarakat Indonesia ya, khususnya masyarakat Solo ya, ini dalam sejarah ya, ini dalam sejarah
kembali ke kampungnya itu dihadiri oleh ribuan orang, bahkan jutaan itu yang menyambut Pak Jokowi ini ya. Dari bandara Adi Sumarno itu sampai rumahnya itu orang bertumpah ruah ya menyambut Pak Jokowi. Ini sejarah ini ya. Kalau Pak Jokowi itu nggak membela rakyat Indonesia ya, nggak mungkin Pak Jokowi itu disambut dengan seperti itu. Ya mungkin aja Ibu Koni ini orang-orang patah hati ya. Kita bicara sesuai fakta ya. Dia menjatuhkan Pak Jokowi, ngomongnya seperti itu. Bahkan masalah pribadi aja ini. Masalah pribadi dengan suaminya aja diutarakan di media. Itu harusnya kan aibnya Ibu Koni, ngapain disampaikan di media ya? Belum tentu Ibu Koni itu juga benar ya. Ibu Koni aja itu nikah sampai 3 kali, itu disampaikan tadi ya. Suami ketiga, berarti kan sudah 3 kali menikah. Dia aja belum tentu benar ya. Ngurus keluarganya aja sampai buyar ya, nikah sampai 3 kali kok ngatain Pak Jokowi seperti itu. Harusnya itu ya koreksi diri lah. Gak usah kayak gitu Bu Koni ya. Saya sebagai masyarakat kecil ya, itu bisa merasakan, Pak Jokowi itu seperti apa ya, itu bisa merasakan nih sebagai masyarakat kecil. Tapi kok Anda ngomongnya seperti itu? Dia nikah sampai 3 kali ya. Masalah pribadinya itu dipublikasikan ya. Itu padahal aibnya. Oke lah, nggak usah kita terprovokasi oleh media-media asing ya. Posisi RP itu hanya untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kita cari informasi-informasi. Sekarang di media itu banyak. Mana kebenarannya ya? Mana faktanya? Banyak netizen itu yang berkomentar positif pada Pak Jokowi. Gak cuma kita menelan mentah-mentah omongannya Profesor Koni ini. Kalau emang Pak Jokowi terlibat dengan kasus Hasto, dokumen dibawa ke Rusia, ngapain? Langsung aja diungkap ya. Langsung aja KPK suruh mengungkap ini. Kalau emang Pak Jokowi itu korupsi. Perlu dipahami ya teman-teman, Ibu Koni Bakri ini bukan salah satu anggota keluarga dari Abu Rizal Bakri. Ini tidak ada kaitannya. Karena ada Bakri, itu banyak masyarakat itu menganggap kalau Koni Bakri itu adalah keturunan dari Abu Rizal Bakri. Jadi Koni Rahakundini Bakri itu ayahnya adalah Bakri Arbi ya. Dan ibunya adalah Nyi Raden Sekarningsih Ardiwinata ya. Jadi tidak ada hubungan darah dengan Abu Rizal Bakri. Langsung saja teman-teman, kita simak respon Pak Jokowi dan respon netizen. Dari rumah ya. Pak Jokowi Kan aja gua santai ya. Yang dikorupsi apa? Profesor Koni sewot ya. Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya, sumber apa? daya alam. Ya apa? Daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Terjadi sekarang ya. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Ketawa aja Pak Tanyakan Jokowi. aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat Banyak banget Nah, yang ini ya, mention gue komentar gara-gara netizen. berita ini. Pak Jokowi masuk dalam nominasi pemimpin terkorup versi OCC RP. Terus gue baca dong dasar penetapan dan pemenangnya itu apa. Ternyata dasar penetapan nominasinya itu meminta masukan dari para pembaca, jurnalis, dan pihak lain di dalam jaringan global OCC RP. Dan pemenangnya ditentukan berdasarkan voting. ini voting ya, Kata jadi. gua acara apa ini? SCTV Award, hah?
Ada aja gebrakannya, ya kan? Sampai heboh tuh satu negara. Ini Nggak ya, cuma satu satu negara ini. ini. Gue ini ya. Sambil Dunia internasional. ini terbukti korupsi ya, tangkep, adili, hukum seberat-beratnya 100 tahun kalau perlu, gue dukung 1.000.000%. Kagak bakal gue bela-belain. Jangankan Pak Jokowi yang gak pernah gue pilih, Prabowo garis keras nih bos. Kalau sampai Pak Prabowo yang udah gue dukung dan gue pilih berkali-kali sampai korupsi, kagak bakal gue belain. Mohon maaf, gue bukan pembela koruptor. Bapak Ini Joko respon Widodo, netizen ya. Presiden ke-7 Ini Republik pro Jokowi Indonesia, juga ini. mendapat kado istimewa di akhir tahun 2024. Beliau masuk nominasi tokoh terkorup di dunia 2024 versi OCCRP. Tahu nggak apa itu OCCRP? Saya baru dengar sekarang. Baru denger ini malahan ya. Kalau saya dikatakan apa tell me atau tidak tahu apa-apa tentang itu, terserah saja. Bagi saya juga tidak terkejut. Beliau dikatakan seperti itu, tidak terkejut sama sekali. Karena apa? Ini ada rentetannya dengan kasusnya Hasto. Supaya apa? Supaya isu-isu itu hilang. Kalau ramai, viral, tentunya kasus Hasto akan lenyap. Jadi para pembenci Bapak Jokowi itu sangat-sangat senang dan langsung memviralkan ini. Senang sekali, termasuk Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung. Rocky Gerung Orang termasuk paling itu, kontra salah ini. satunya. Dan saya yang mendukung Bapak Jokowi sering dikatakan ternak Mulyono. Padahal saya ini manusia loh. Dikatakan ternak. Rakyat kecil aja santai, sabar, dikatain ternak aja nggak apa-apa. Biar saja mereka seneng. Hati mereka seneng. Dengan senangnya mereka, tentu saja membuat mereka semakin berkobar-kobar, semakin menyala untuk membenci Bapak Jokowi. Tapi yakinlah bahwa Tuhan nanti yang akan menunjukkan siapa sebenarnya Bapak Jokowi. Waktu yang akan membuktikan. Salut, Oke? salut. Bapak ini salut. Itu tanggapan dari netizen ya. Jadi belum tentu OCCRP itu benar. Jadi dia tidak menjelaskan secara konkret ya. Itu apa masalahnya Jokowi. Ini hanya untuk memecah belah kita semua ya teman-teman ya. Jadi kita jangan terlalu mentah-mentah. Kasus ini mencuat ya, muncul di publik itu karena adanya kasus Hasto ya. Yang itu akan menyeret beberapa pejabat publik ya. Makanya muncul OCCRP ini ya, supaya kasus Hasto ini tenggelam. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.